Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang tergambar dalam benak kita ketika dikatakan tentang surga? Apakah yang tergambar adalah sebuah kehidupan setelah kematian? Sebuah keindahan yang hanya bisa kita nikmati ketika kita sudah meninggalkan dunia ini? Ataukah sebenarnya surga itu sudah kita bisa nikmati, kita rayakan, dan kita hadirkan dalam kehidupan kita di dunia ini? Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ada beberapa daerah yang dikatakan sebagai bagian dari surga yang masih tersisa. Ketika orang mengatakan tentang Pulau Bali atau Pulau Dewata yang menjadi destinasi wisata bukan hanya nasional bahkan internasional, mengapa orang berbondong-bondong ke sana? Karena katanya di sana mereka merasakan sebuah surga yang masih tersisa. Pun ketika orang mengunjungi Papua misalnya, mereka mengatakan inilah surga yang masih tersisa. Bukankah bumi Parahyangan atau Jawa Barat yang penuh dengan keindahan? Juga seringkali dikatakan daerah ini diciptakan oleh dewa ketika dia sedang tersenyum. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apakah memang benar bahwa surga itu hanyalah cuilan-cuilan yang terletak atau bahkan tersembunyi di berbagai belahan dunia ini, yang ketika kita kunjungi, kita saksikan, kemudian kita merasakannya sebagai bagian dari surga yang masih tersisa? Kalau demikian tentu dan seharusnya orang-orang yang tinggal di tempat itu adalah orang-orang yang berbahagia, karena mereka hidup di surga atau bagian dari surga yang masih ada. Pertanyaannya, apakah benar mereka yang tinggal di daerah-daerah yang katanya adalah surga yang masih tersisa di dunia itu sungguh-sungguh merasakan suasana hidup surgawi? Belum tentu Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Di daerah yang disebut surgawi atau tanah surga sekalipun, mereka mengalami kesulitan, pergulatan, penolakan, atau justru di tanah yang katanya surga itu mereka merasakan neraka. Kalau begitu apa maknanya ketika dikatakan surga dalam kehidupan kita? Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara terkasih untuk membaca 1 Korintus pasal 12 ayat 23 yang berbunyi demikian. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, keindahan surga sesungguhnya Tuhan hadirkan sangat dekat dan lekat dengan kita, yaitu keluarga. Keluarga yang mencerminkan kebersamaan, persekutuan yang disatukan oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ciptakan untuk menjadi surga bagi setiap kita. Surga yang bisa kita rasakan, kita bagikan tatkala kita bisa saling menerima, menghargai, menghormati, mencintai. Menghormati, menghargai, menerima dan mencintai bukan hanya mereka yang bisa memenuhi keinginan kita, bukan hanya mereka yang sempurna dan memuaskan kita akan segala kesuksesan duniawi ini. Surga bisa kita cerminkan di keluarga kita, justru ketika kita bisa merangkul, merengkuh, menerima, menempatkan mereka yang lemah dan seringkali disembunyikan dan tersisihkan, yang kurang elok, kemudian kita tempatkan, kita beri tempat di tempat yang indah. Artinya kita mencintainya, kita menghargainya, kita mengapresiasinya, dan kita bisa belajar dari kelemahan, kekurangan dari setiap anggota keluarga itu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih,
keluarga adalah tempat yang bisa menjadi surga bagi setiap kita. Karena kita tidak takut untuk ditolak. Kita tidak takut untuk tidak dihargai. Walaupun kita berselimutkan keterbatasan, kelemahan, dan kita tidak sempurna seperti gambaran dunia. Tetapi di keluarga itulah kita merasa dihargai, dicintai, diterima, bahkan kehadiran kita ditunggu-tunggu. Mungkin kita senang pergi berlibur ke berbagai tempat atau daerah yang menyenangkan. Tetapi sesungguhnya tempat yang paling menyenangkan adalah keluarga. Ketika kita pulang, home sweet home, bukan hanya karena kita bisa tidur nyenyak, bukan hanya karena kita bisa tampil seadanya, tetapi di dalam keluarga itu kita mendapatkan orang-orang yang peduli, merindukan kita, mencintai kita, menerima kita, bahkan menghargai kita. Sebuah tempat di mana kita merasakan surga menyapa kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita menghadirkan surga, bukan mencarinya jauh keluar sana, tapi membawanya ke tengah keluarga. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan Allah atau kerajaan surga sudah dekat." Artinya kita diundang untuk berubah, untuk menyikapi segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, dan kita wujudkan dalam sebuah kesediaan untuk berubah, untuk menyambut menjadi sebuah respon. Dan salah satu caranya adalah bagaimana kita menerima mereka yang lemah, terbatas, bahkan mungkin ditolak oleh dunia. Tetapi di keluarga itu mereka diterima, dan mereka merasakan surga itu dekat dengan mereka. Karena ia sungguh merasakan itu dalam sebuah sikap yang menghargai. Sebagaimana Tuhan mencintai dan menghargai setiap ciptaannya, maka ia yang lemah dan tidak elok, terbatas dan tidak sukses pun direngkuh, diakui, dihargai, dan dicintai. Mari bersama-sama kita menciptakan surga, menjadikan surga di tengah keluarga kita. Sebagaimana bait ketiga dari lagu ciptaan Pendeta Juswantoro Iksan yang dengan indah mengatakan, "Jadikan keluargamu surga di dunia, di mana kasih dan damai melimpah. Yang kurang dan lemah diterima, tak dipandang hina. Yang gagal didekap agar tak menyerah. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita bisa menjadikan keluarga kita sebagai surga. Kita bisa menciptakan keluarga kita sebagai surga. Syarat yang harus kita hidupi, hal yang harus kita bawa di dalamnya adalah cinta Yesus. Cinta Yesus yang merangkul, merengkuh, menerima, menempatkan, menghargai setiap mereka sebagai seorang pribadi yang penting kita rindukan dan kita terima. Jadikan keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih sebagai surga di dunia ini. Tuhan berkati. Amin.